Hai hai hai, sebelum nonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Dikejar cinta murid somplak. Episode 9, Sorry to Say No. Karya Via Raya. Res, panggil Ragana karena putrinya tak kunjung menjawab. Alih-alih menyahut, Reswara justru lari ke arah gerbang. Ia benar-benar takut kalau ayahnya akan marah atau mengadukannya pada ibunya. Jadi, ia memilih menghindar dan berusaha berpikir untuk membuat sebuah alasan. Dedi kesini sama Pak Tegar? Tanya Reswara. Jangan mengalihkan pembicaraan, Res. Geram Ragana mengetahui rencana putrinya. Gadis cantik itu memang berusaha menghindar, tetapi pertanyaannya benar-benar ingin ia tanyakan. Ia melihat Pak Tegar sedang berdiri sambil bersandar pada mobil dan tidak melihat Mang Udin. Mungkin karena jarak tempuh yang cukup jauh, jadi Ragana tidak tega dan memilih Pak Tegar untuk mengantarnya. Iya, Dedi. Sebenarnya Res memiliki cita-cita untuk menikah muda, kata Reswara takut-takut. Iya, Dedi tahu. Bahkan sejak dulu kau sudah sering bilang kalau cita-citamu menikah muda dan menjadi ibu rumah tangga. Tapi bukan berarti kau boleh menikah di saat kau masih sekolah. Atau jangan-jangan... Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Reswara sering ditanya, baik dari kakek neneknya, kedua orang tuanya, guru maupun orang lain, gadis itu selalu menjawab ingin menikah muda dan menjadi ibu rumah tangga. Jadi, Ragana tahu betul ucapan putrinya. Hanya saja, kata-kata menikah yang secara tiba-tiba membuat pria itu curiga. Tidak, Dedi, tidak. Res tidak ada niatan untuk menikah sekarang juga kok. Res yakin Dedi tahu maksud dari kata-kata Res. Potong Reswara takut sang ayah akan salah paham. Iya, Dedi tahu. Ragana menghentikan langkahnya dan menatap putrinya. Ngomong-ngomong, apa pria tadi yang membuatmu betah tinggal di sini? Tanya Ragana menebak. Ia bisa melihat bagaimana cara putrinya menatap Mintaka. Tatapan mata itu sama persis seperti ketika ia menatap Ozawara dulu. Pria yang mana? Reswara balik bertanya sambil mengedarkan pandangan. Jangan pura-pura tidak tahu. Dedi tahu kalau kau menyukai guru yang digosipkan denganmu. Jadi, jujurlah. Ceritakan semuanya pada Dedi. Sergah Ragana menggebu. Pria itu melipat kedua tangannya di depan sambil menatap putrinya serius. Ia tidak menyangka akan melihat putrinya menyukai pria lain selain dirinya. Rasanya sebentar lagi ia akan ditinggal putrinya menikah. Ih, Dedi apaan sih? Ujar Reswara malu-malu sambil bergelarut manja di lengan ayahnya. Tidak perlu mengelak. Dedi tahu kalau Res suka sama Pak Mintaka. Satu hal yang harus Res ingat. Res boleh suka sama pria, tapi tidak boleh mengabaikan pelajaran.
Di kota kita, Res selalu juara sekolah dan di sini pun Res harus juara sekolah juga. Jadi, Dedi tidak mau perasaan suka Res pada Pamintaka membuat prestasi Res berantakan. Apa Res mengerti apa yang Dedi katakan? Kata Ragana menasehati putrinya agar tidak lengah. Dulu waktu ia seumur Reswara, ia sibuk sekolah sambil bekerja. Ia mengenal yang namanya cinta ketika dulu di bangku kuliah. Itu juga karena Abrina yang mengatakan cinta padanya. Kalau tidak, mungkin ia tidak akan pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun sampai benar-benar mapan. Jadi, Dedi tidak marah kalau Res suka sama Pamin. Tanya Reswara berbinar. Tentu saja tidak. Res sudah besar dan Res berhak menyukai seorang pria. Dedi juga tidak bisa melarang karena Dedi juga pernah muda. Tapi Res mengerti apa yang Dedi katakan tadi kan? Jelas Ragana kembali mengingatkan. Res mengerti Dedi. Res akan tetap rajin belajar meski pikiran Res harus terbagi sama Pak Min. Balas Reswara mantap. Ya ampun, gadis kesayangan Dedi sudah besar. Ragana mengacak puncak rambut putrinya gemas. Kemudian ia menariknya masuk ke dalam pelukannya. Dedi tidak menyangka akan mengalami masa-masa seperti ini. Bisakah Res ubah cita-cita Res? Dedi tidak ingin kehilangan putri kesayangan Dedi. Sambungnya dengan manik mata yang berkaca-kaca. Astaga, Dedi menangis. Reswara terkejut. Ia menjauhkan tubuhnya sekedar ingin melihat bagaimana ekspresi ayahnya. Iya, makanya Res jangan menikah muda ya. Dedi masih ingin menghabiskan banyak waktu bersama Res. Pintar Ragana menatap putrinya sendu. Dulu ketika baru menikah dengan Ozawara, ia sibuk kuliah dan mempelajari perusahaan. Giliran kuliahnya sudah selesai, ia fokus membantu Lakeswara mengurus perusahaan. Jadi, ia jarang sekali bisa menghabiskan waktunya bersama putrinya kecuali akhir pekan. Iya, Res akan selesaikan pendidikan Res dulu sampai S2 seperti Dedi dan Mommy. Bila perlu, Res akan ambil kuliah S3. Setelah itu, baru Res akan menikah. Putus Reswara. Gadis cantik itu mengulurkan tangannya dan mengusap air mata yang jatuh membasahi pipi ayahnya. Jadi, mari kita habiskan waktu kita sama-sama sebanyak mungkin. Terima kasih sayang. Ragana kembali memeluk putrinya dan kali ini lebih erat. Hitung-hitung sebagai salam perpisahan karena ia harus kembali ke kota Heaven. Sama-sama Dedi. Balas Reswara sambil menepuk-nepuk punggung ayahnya. Kalau begitu, Dedi pulang ya sayang. Hati-hati di sini dan ingat pesan Dedi. Pamit Ragana mengingatkan. Iya, Dedi juga hati-hati di jalan. Ragana lekas masuk ke dalam mobil sedangkan Reswara melambaikan tangannya. Beberapa detik kemudian, mobil ayahnya berlalu pergi dan ia pun kembali masuk ke dalam. Ia harus bergegas masuk ke dalam kelas karena ia hampir melewatkan jam pelajaran pertamanya.
Jam pelajaran pertama dan kedua sudah berakhir. Saat ini, Reswara sedang bersiap untuk menghampiri Bumi di kursi belakang. "Hai Mi, gimana? Kamu terima tawaran aku kan?" tanya Reswara. Tawaran yang Reswara maksud adalah membantunya mendekati Mintaka, karena Bumi ingin sekali Mintaka dikeluarkan dari sekolah. Jadi, Reswara mengajak pemuda itu untuk bekerja sama menjalankan sebuah misi di mana mereka berdua saling mendapat keuntungan. Istilah biologinya itu simbiosis mutualisme. Apaan sih? Mi. Nama aku Bumi dan bukan Mimi. Protes Bumi kesal. Iya Mimi, kamu itu harusnya bersyukur, tahu nggak? Ada cewek cantik yang ngasih panggilan unik buat kamu, bukannya seneng malah marah-marah, kata Reswara sambil memutar bola matanya malas. Cantik dari mananya? Sengklek iya. Ketus Bumi masih tidak terima. Sekarang kamu bilang begini, jangan sampai nanti kamu bilang suka ya sama aku. Timpal Reswara sambil menunjuk ke arah Bumi. Cih, nggak mungkin. Kamu itu bukan tipe aku banget. Aku paling nggak suka sama cewek sengklek kayak kamu. Bumi menyangga pipinya dan mulai menghayal. Cewek idamanku itu yang kalem, ramah, dan pasti lembut gak kayak kamu. Imbuhnya menggebu. Bodoh amat, kamu juga bukan tipe aku. Awas aja ya kalau kamu sampai ngejar-ngejar aku. Reswara malas berdebat karena waktu istirahat mereka hanya 10 menit dan ia ingin segera mendapat keputusan. Jadi, kamu mau nggak terima tawaran aku kemarin? Lanjut Reswara bertanya. Sorry to say no, Reswara somplak. Balas Bumi tegas. Mimi, geram Reswara. Ia tidak menyangka bahwa Bumi akan menolak tawarannya. Padahal sejak kemarin ia sudah sangat yakin kalau pemuda itu akan menerima tawarannya. Bersambung, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.